Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang selalu berhasil dalam hidup? Ya, dia naik jabatan lebih cepat, punya banyak koneksi, dan selalu tanpa jas angin. Padahal kalau dipikir-pikir, dia nggak lebih pintar atau lebih rajin dari kamu. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya ada di buku ini. Buku 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Buku ini membongkar hukum-hukum kekuatan yang diam-diam digunakan oleh para pemimpin, pembisnis, bahkan politikus untuk bertahan dan berkuasa. Tapi hati-hati, ilmu di sini bisa digunakan untuk kebaikan atau justru untuk menjatuhkan orang lain. Jadi, buku 48 Hukum Kekuasaan yang diambil dari sejarah, dari kisah para raja, pemimpin perang, sampai tokoh-tokoh dunia, ada hukum yang bisa membuat lebih bijak. Tapi ada juga yang terkesan manipulatif dan bahkan kejam. Makanya buku ini sering disebut buku berbahaya. Beberapa orang menganggapnya sebagai buku pedoman para manipulator. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai alat bertahan di dunia yang keras. Tapi satu hal yang pasti, suka atau tidak, hukum-hukum dalam buku ini nyata dan sudah terjadi sejak dulu. Contoh 3 hukum paling powerful. Sekarang kita bahas 3 hukum paling menarik di dalam buku ini. Hukum yang pertama, jangan pernah bersinar lebih terang dari atasanmu. Kalau kamu terlalu menonjol, bos atau pemimpinmu bisa merasa terancam. Mereka nggak akan senang melihat bahwa hanya lebih pintar atau lebih sukses. Jadi, biarkan mereka tetap merasa superior sambil diam-diam kamu membangun kekuatan sendiri. Contohnya, Napoleon Bonaparte pernah mengalami ini. Salah satu jenderalnya terlalu menonjol dan akhirnya dia dipinggirkan. Hukum 15. Hancurkan musuhmu secara total. Kalau kamu membiarkan musuhmu bertahan, suatu hari dia bisa bangkit dan membalas dendam. Itulah kenapa banyak penguasa di masa lalu menghabisi lawannya sampai tuntas. Lihat sejarah, Julius Caesar membasmi semua lawannya, tapi dia gagal menghancurkan Brutus dan akhirnya terbunuh oleh pengkhianatnya. Hukum 48, jadilah seperti air, fleksibel. Bruce Lee pernah bilang, be water my friend. Ini mirip dengan hukum terakhir dalam buku ini. Jangan kaku dalam hidup, tapi beradaptasilah seperti air. Orang yang bisa berubah sesuai situasi akan selalu bertahan. Di dunia kerja, politik, atau bisnis, siapa yang bisa membaca situasi dan berubah sesuai kebutuhan? Dialah yang akan menang. Jadi, hukum mana yang menurutmu paling menarik? Apakah kamu setuju bahwa dunia ini memang penuh permainan kekuasaan? Atau justru kamu merasa hukum-hukum ini terlalu kejam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan buku menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, dunia ini adalah permainan. Kamu mau jadi pemain atau sekedar pion?